Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama cermati pedoman penanggulangan dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 dalam rangka pelaksanaan KKN Udiksa tahun 2021. Semenjak meluasnya pandemi ini pada tahun 2020, sejumlah dampak baik dari kesehatan, pendidikan, hingga sosial ekonomi belum menunjukkan adanya tanda pemulihan yang signifikan. Untuk itu, perlu perhatian dan ketegasan bersama guna meminimalisir dampak tersebut. Adapun 4 masalah utama sosial ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yakni ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, kualitas kesejahteraan sosial yang merosot, munculnya stigma sosial terhadap pasien COVID-19, serta merebaknya hoax terkait pandemik yang kerap berujung pada kekacauan sosial. Penanggulangan yang pertama yakni menerapkan social distancing secara ketat dan konsisten. Selama ini, banyak yang keliru terhadap fungsi social distancing. Ada yang menganggap hal tersebut bisa memutus tali silaturahmi, menghambat mata pencarian tertentu, pelarangan aktivitas beribadah, hingga dianggap tidak sanggup mencegah penularan. Semua itu kurang tepat, karena pada dasarnya, social distancing sangat berfungsi di dalam memutus mata rantai penyebaran virus sehingga kesehatan masyarakat menjadi terlindungi. Nah, social distancing sendiri memiliki fungsi sosial sebagai berikut, yakni 1. Menjaga stabilitas politik, memaksimalkan fungsi keluarga, membantu peran dokter dan tenaga medis, serta memaksimalkan peran komunitas di dalam penanganan pandemi itu sendiri. Berikut adalah ilustrasi bagaimana penerapan social distancing dan efeknya terhadap kesehatan masyarakat. Tentu, agar social distancing bisa berjalan efektif, diperlukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, lakukan edukasi kepada masyarakat. Kedua, pengedepanan kearifan lokal dan spiritualitas. Yang ketiga, pemberian sanksi yang tegas. Dan yang keempat, tetap menjaga produktivitas dan aktivitas positif di dalam rumah. Berikutnya yakni penanganan dampak pandemi COVID-19 di tingkat desa. Pandemi COVID-19 sendiri sudah masuk hingga ke pelosok sejak tahun 2020 lalu. Kita sebagai bagian dari lingkungan sosial dapat berperan aktif di dalam mengatasi masalah tersebut, yakni dengan menjadi bagian gugus tugas atau gotong royong penanganan COVID-19 di tingkat desa atau RT/RW, yakni dengan memahami terlebih dahulu tentang kedudukan desa atau RT/RW tersebut sebagaimana pemaparan berikut. Peran desa sangatlah penting untuk meminimalisir dampak COVID-19, mengingat secara konstitusional desa adalah bagian dari pemerintahan yang bersifat otonom, sehingga mampu menanggulangi COVID-19 melalui pendekatan yang persuasif adaptif serta sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di daerah tersebut. Desa dapat melakukan penyesuaian program penanganan dan pencegahan COVID-19 sesuai dengan situasi yang ada. Bagi desa-desa yang terdampak, antisipasi protokolnya pemerintah desa harus berpedoman sesuai instruksi pelaksanaan gugus tugas penanganan COVID-19. Gugus tugas dapat dibentuk dengan struktur yang pertama. Ketua gugus tugas dibantu dengan koordinator kesehatan, koordinator keamanan, koordinator logistik, koordinator humas, dan koordinator relawan.
Berikut adalah peran dan fungsi masing-masing koordinator pada gugus tugas penanggulangan COVID-19 di tingkat desa. Tugas KOR Kesehatan melakukan sosialisasi dan edukasi hidup bersih kepada warga. Tugas KOR Keamanan mengaktifkan sistem keamanan warga. Tugas KOR Logistik mengaktifkan lumbung pangan warga. Tugas KOR Humas membuat sistem informasi kesehatan warga. Dan yang terakhir, tugas KOR Relawan mengaktifkan relawan lingkungan atau partisipasi sosial di dalam menanggulangi COVID-19. Dan berikut alur penanganan COVID-19 di lingkungan masyarakat. Berikutnya yakni pemahaman tentang kearifan lokal sebagai solusi alternatif dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kearifan lokal dalam arti luas tidak terbatas pada norma-norma atau nilai-nilai budaya, tetapi juga segala unsur gagasan termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan, dan estetika. Kearifan lokal sejatinya adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajak dalam suatu daerah. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak untuk terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesis dari perubahan sosial budaya dan modernisasi. Ada beberapa hal mengapa kearifan lokal sangat penting dalam menghadapi pandemi. Yang pertama, kearifan lokal memiliki nilai yang universal dan beberapa di antaranya sudah teruji secara ilmiah. Kedua, sesuai dengan situasi kondisi, kemampuan dan tata nilai masyarakat setempat. Ketiga, kemampuannya di dalam menjaga lingkungan dan terjangkau secara ekonomi dan tentunya sangat berguna untuk memperkuat jati diri bangsa dan negara. Dan berikut beberapa contoh penerapan kearifan lokal di beberapa daerah sebagai reaksi antisipatif terhadap pandemi COVID-19. Berikutnya adalah hal yang tak kalah penting, yakni mencegah dan menangani stigma sosial terkait COVID-19. Di tengah wabah COVID-19, muncul satu fenomena sosial yang berpotensi memperparah situasi, yakni stigma sosial atau asosiasi negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mengalami gejala atau menyandang penyakit tertentu. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Saat ini, solidaritas sosial sangat penting bagi kebertahanan sosial di masyarakat. Maka dari itu, apabila ada di antara kita, baik itu sanak saudara, kerabat, atau tetangga kita yang terkena COVID-19, sebaiknya tidak diberikan stigma buruk terhadap mereka. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang belum divaksinasi akibat kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Berikan dukungan moral dan penjelasan kepada mereka bahwa penundaan vaksinasi karena alasan kesehatan jauh lebih baik ketimbang memaksakan diri pada kondisi tubuh yang tidak sehat. Dan berikut adalah cara guna menghindari stigma sosial tersebut. Pada prinsipnya, stigma negatif muncul dari kekeliruan informasi yang diperoleh dari berbagai aktivitas komunikasi baik dari sosial media maupun dari sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, perlu kiranya untuk bijak dan kritis
dalam menanggapi berbagai berita seputar COVID-19. Melanjutkan dari pemaparan sebelumnya, yakni bijak mengakses informasi di masa pandemi COVID-19. Hingga kini, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menemukan lebih dari ratusan hoax terkait dengan COVID-19. Hoax atau berita palsu ini sayangnya mudah menyebar luas ke masyarakat, sehingga memantik kekhawatiran dan ketakutan yang lebih tinggi. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan pandemi COVID-19 ini untuk memancing emosi banyak orang dengan membuat berita-berita palsu. Maka dari itu, beberapa langkah antisipatif, mulai dari cek dan recheck, hingga fokus pada hal-hal produktif dapat menghindarkan kita dari bahaya hoax. Berikut adalah akun media sosial resmi terkait COVID-19. Bijak bersosial media sangat memberikan dampak positif bagi perkembangan mental di kala pandemi. Kurangi konsumsi berita yang disebar lewat grup WhatsApp keluarga yang terkadang bisa menjerumuskan kita. Kini kita tiba saatnya dalam pembahasan mengenai bagaimana menyikapi keuangan keluarga di masa pandemi COVID-19. Perekonomian saat ini memang sedang diuji. Hal ini tidak hanya dirasakan di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Itu sebabnya kita perlu memperkokoh pondasi keuangan keluarga dengan salah satunya menyiapkan dana darurat. Masih banyak antisipasi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi gejolak perekonomian melalui langkah bijak berikut ini. Dan berikut adalah langkah strategi keuangan di masa pandemi COVID-19. Strategi ini sangat penting, terutama untuk menjaga stabilitas keuangan dengan mencermati kebutuhan-kebutuhan primer. Dalam kondisi seperti ini, kita memerlukan suatu tindakan yang extraordinary, mengingat kondisi yang kian tidak pasti sekalipun pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya. Dalam situasi seperti ini, berbagai kondisi tak terduga bisa saja mendera kita, terutama pengeluaran-pengeluaran tambahan yang sebelumnya tidak kita keluarkan di masa sebelum pandemi, seperti membeli masker, vitamin, obat-obatan, bahkan untuk rawat inap. Untuk itu, perlu kiranya untuk mencoba melakukan sesuatu yang sekiranya dapat menambah pemasukan agar stabilitas keuangan tetap terjaga, yakni dengan melakukan usaha sampingan yang sesuai dengan situasi dan kemampuan kita. Dan berikut adalah beberapa usaha sampingan yang dapat dengan mudah kita lakukan dan tentunya relevan dengan kondisi pandemi saat ini. Meski demikian, jangan pula kita lupa untuk mempelajari strategi penjualan yang sesuai dengan masa pandemi saat ini, agar usaha kita tetap bisa berjalan. Dan berikut adalah strategi penjualan di masa pandemi. Pastikan untuk selalu sigap dan tanggap dengan situasi yang ada, mengingat hingga saat ini berbagai kebijakan terkait penanggulangan COVID-19 bisa berdampak pada usaha yang kita jalankan. Kuncinya, selain adaptif dengan kebijakan, kita juga dituntut untuk terus belajar dan melakukan inovasi pada usaha yang kita jalankan. Pembahasan terakhir yakni terkait Kartu Prakerja sebagai program penanggulangan dampak COVID-19. Selain mendapatkan bantuan sosial baik secara tunai maupun dalam bentuk sembako, terdapat program lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kita tetap produktif sekalipun di masa pandemi. Sebagaimana kita ketahui bersama,
Sejak awal pandemi, pemerintah membuat program Kartu Prakerja yang diprioritaskan kepada masyarakat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat dari dampak wabah COVID-19. Tidak itu saja, para pengusaha mikro atau kecil juga dapat mengikuti program ini. Pastikan sanak saudara atau kerabat yang ingin mendaftar Kartu Prakerja memenuhi syarat-syarat berikut ini. Dan berikut adalah sejumlah hal penting terkait program Kartu Prakerja. Sekiranya ada dari sanak saudara atau kerabat yang ingin mendapatkan manfaat dari program Kartu Prakerja, bisa memperoleh informasi berikut ini. Dan berikut adalah alur program Kartu Prakerja. Untuk info detail, kita bisa sambangi situs dan call center sebagaimana yang tertera pada halaman ini. Demikian pedoman ini kami sampaikan, pastikan kita tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan, hindari hoax, dan semoga kita semua dapat tetap produktif hingga pandemi ini usai. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.